Selamat malam semuanya. Balik lagi di Sinema Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, teman ngobrolin film tiap malam. Hari ini gue akan nge-review film yang baru banget gue tonton dari Korea. Judulnya adalah Hopeless. Gila, gue lucu juga ya sebenarnya dari judulnya tuh Hopeless gitu. Gue tapi merasa ini film yang cukup kelam, dark ya. Lu kayaknya kalau nonton film ini tuh udah wah gila, depresi nih gue bisa nih gitu loh. Makin kacau banget. Dan menurut gue ini salah satu film kelam yang sangat realistis gitu loh. Jadi bercerita tentang satu anak SMA gitu, yang dimana dia tuh merasa hidupnya tuh fuck up lah gitu loh. Keluarganya tuh udah broken home bro, kalau kata Gen Z saat ini ya, broken home banget. Dan tapi dia masih punya hati nurani. Dia kerjanya berantem gitu ya, tapi dia masih baik sama orang gitu ya. Punya cita-cita yang dia pengen ngebawa ibunya untuk pergi dari rumahnya gitu, karena dia nggak sanggup sama bapak tirinya digebukin mulu gitu. Gue pikir ini film yang kayak oh ya udah nanti akan mungkin akan jauh lebih gimana gitu, akan ada baiknya juga buat dia. Tapi makin lama makin dark gitu, makin lama tuh makin kelam, makin gila, makin terjun ke dunia yang wah parah banget deh. Gue sampai mikir kayak buset, nih film berani juga nih untuk mengambil unsur realistis pada kehidupan dimasukin ke dalam sebuah film gitu loh. Nah by the way ini yang main ada Song Joong Ki gitu ya. Mungkin ini cukup terkenal ya. Gue jujur gak begitu ngikutin Korea, tapi sering beberapa gue lihat. Dan dia aktingnya luar biasa banget. Umurnya 38 tahun bro, tapi masih ganteng banget gitu ya. Ada Hong Shabin gitu ya, dia pemeran utamanya. Tapi si Song Joong Ki itu gue merasa juga kayaknya sutradaranya di sini juga kayak gila bro, lu kayaknya bakal jadi center of attention di sini sebagai laki-laki yang badass banget gitu ya. Lu punya pengalaman, lu mafia di sini yang dikasih satu scene yang biasa. Apalagi kalau bukan buka baju, gila. Buka baju dengan ototnya pamer, abis itu pakai baju lagi, yang gue ngerasa kayaknya tujuan itu pengen memberikan elemen of surprise biar wanita kayak gitu kayaknya. Soalnya terlihat banget gitu loh. Maksud gue ngapain dia harus buka baju gitu loh. Itu kan momen yang kayak untuk mau memamerkan kegantengan dari Song Joong Ki ini gitu. Mungkin nanti akan keluar di TikTok ya potongan-potongannya gitu, kalau nanti udah tayang berapa lama gitu ya. Cuma ini film menurut gue bisa dibilang cukup menarik gitu ya. Karena kenapa? Karena ya tadi ya bisa memberikan unsur realistis yang cukup dalam dan mengambil sisi kelam yang benar-benar kelam gitu. Yang kayaknya kalau seandainya orang mengalami kekelaman ini, yang dia lakukan adalah seperti ini gitu loh. Yang menurut gue cukup masuk akal gitu. Kayak untuk keluar dari zona kegelapan gitu ya, untuk keluar dari zona toksiknya keluarganya dia, gimana cara dia untuk bertahan hidup, gimana dia dibully, itu tuh gak segampang itu men gitu. Itu susah banget. Sampai dia malah semakin dalam lagi gitu loh. Dia sendirian, dia mencoba membantu dan lain sebagainya. Dimana di sini juga ada yang namanya mengambil sisi kelam dari ketika lu nggak punya uang, lu pinjem uang, bunganya gede banget, malah bunga sama utang lu parah banget. Itu tuh di sini ditampilin gitu, yang ngebuat gue kayak gila. Ya ini, lu kalau seandainya mengalami punya utang lu banyak banget, terus abis itu lu ditagih sama debt collector, lu sampai digebukin, terus lu terjadi sesuatu sama anak lu, ya lu fuck up gitu loh, lu udah hancur pasti gitu. Dan di sini tuh ditampilin ya sebetapa hancurnya. Yang satu scene kali ya, satu scene yang dimana dia lu ada satu orang gitu yang kena kelilit utang, terus kayak ya udah lu jalanin misi ini nih, misi ini lu jalanin, kalau seandainya lu berhasil nanti gue potong bunga lu gitu. Ya udah dia jalanin. Dia disuruh kayak ngebekap suatu politikus gitu lah. Yang dia lakuin apa? Mungkin yang dia ada di kepala lu kalau di dalam sebuah film dia akan melanjutkan atau menyelesaikan misi itu dengan baik gitu. Tapi yang ada sisi realistis yang dimana anjir ini kan politik ya, harusnya dia bisa ngebantu gue nih. Ya udah pas dia lagi nyetir dia cerita semuanya. Jadi yang kayak ya itu loh, itu salah satu keputusan yang menurut gue emang sewajarnya harusnya diambil gitu. Cuma mungkin di sini terlalu gelap aja gitu kali ya. Gue merasa tuh tidak ada. Gue nonton tuh kayak aduh, kok makin gelap, aduh kok makin dark gitu ya.
kayak cukup apa ya, pesannya itu atau maknanya itu cukup eksplisit gitu loh untuk sebuah film yang bisa lumayan sedikit bias gitu loh. Itu sih menurut gue salah satu apa ya, nilai jual ya, realistis tapi juga bisa dibilang cukup berpotensi sedikit berbahaya gitu ya, karena cukup dark banget gitu. Tapi mungkin sedikit kekurangannya di sini adalah menurut gue sedikit kurang total sih ya, karena kan dia di sini menceritakan kehidupan si anak yang 17 tahun ini yang masih SMA, melakukan kesalahan, dia udah hidupnya kacau banget, dia coba masuk ke lingkungan yang jauh lebih buruk gitu. Yang dimana gue tidak mengerti dia tuh sebenarnya apa, dia mafia kah atau apa, tapi kenapa dia bisa berhubungan sama politikus tapi orangnya segini-gini aja, skupnya kecil gitu loh. Gue merasa kayaknya kalau sana itu jauh dilebarin lagi, memang kekuatan atau powerfulnya dikasih lagi, diperlihatkan lagi, itu jauh lebih bagus sih gitu. Karena ini ibaratnya yang minjem atau yang utang satu orang doang nih yang diliatin gitu. Kenapa nggak ternyata dia punya banyak utang nih, orangnya kena siksa tuh banyak banget men gitu. Itu sih yang menurut gue sedikit kurang gitu. Tapi kalau positifnya menurut gue kayaknya dari perkembangan karakter gitu ya, karena karakter di sini cukup bagus sih. Karakternya bagus banget dan unik-unik. Setiap orang tuh punya background yang cukup kuat gitu ya, yang gue suka juga gitu. Dan vibesnya udah pasti ya, nggak ada vibes lain selain dark, selain kelam gitu. Tapi bisa dibilang film Korea ya, ini film Korea ini boleh sih, bisa dicoba ditonton, tapi mungkin bisa gue bilang cukup segmented juga. Bukan film kayak The Moon yang lu bisa nonton, siapa aja bisa nonton gitu ya. Tapi film ini kayaknya bener-bener kalau lu nonton film Korea tapi nggak mencari sosok atau yang bikin gitu atau unyu gitu ya, kayaknya bukan sih. Tapi kalau dari jual ceritanya gitu ya, jual permasalahannya, konfliknya, ini bisa jadi opsi gitu. Dan satu pesan yang bisa gue dapetin dari film ini ya, yang bagus banget gitu ya, ketika lu terjebak dalam satu lingkungan yang buruk, cuma satu doang realistisnya adalah lu cabut dari lingkungan itu, udah itu doang, nggak ada yang lain. Kalau kadang kan ada film-film yang kayak oke, kita ubah lingkungannya menjadi lebih baik. Enggak, udah itu lingkungan udah parah gitu loh. Udah sangat gelap gitu, dan salah satu caranya lu keluar gitu. Itu pesan yang disampaikan sama film ini dan sangat tersampaikan dengan baik juga sih gitu. Oke, paling itu ya dari gua reviewnya untuk Hopeless gitu ya. Judulnya Hopeless gitu ya. Gila, sama banget nih sama ceritanya. Lu nonton juga kayaknya bisa menjadi, oh tapi lu nonton gak hopeless man, lu nonton lumayan dapet pesannya gitu loh. Cuma memang karakternya hopeless aja. Ya paling kalau dari gue skornya 3/5 ya, masih worth it to watch gitu ya. Untuk lu yang mungkin pengen nonton film Korea gitu ya, bisa langsung sikat aja. Setahu gue ada di Cinepolis, dia tayang gitu. Dan ramaikan filmnya. Dan thank you juga nih buat Fit Picture yang udah kasih ke screening duluan dan luar biasa. Gue jarang nonton film Korea, gue jarang banget mengikuti juga aktor-aktornya dan lain sebagainya. Tapi untuk film ini cukup oke dan bisa dinikmatin lah, seperti itu ya. Paling segitu aja dari Sinema Tengah Malam. Buat kalian yang udah nonton, tulis di kolom komentar, like, subscribe sama komen, share juga ke teman kalian. Segitu dari Sinema Tengah Malam, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.